Kamu tahu nggak sih, kita ngomong ke Beringharjo ya, yang deket banget dengan Ketandan, pokoknya area-area situ. Beringharjo sendiri itu apa sih artinya? Kan mungkin banyak orang dari luar atau bahkan dari Jawa sendiri nggak tahu apa sih Beringharjo. Nah, tahu nggak sih sedikit aja? Oke, tadi soal Beringharjo itu apa sih maknanya? Nah, makanya Beringharjo itu disebut sebagai ini ya, hutan pohon beringin. Karena juga bisa dilihat sendiri kan dulu banyak Jogja kan tadi ya kayak sebelumnya kan Jogja itu dulu tuh hutan. Hutan-hutan gitu. Nah, ini juga ada yang pautnya dengan Ketandan. Kenapa? Karena Beringharjo itu dibentuk atau dibangun karena dulu tempat transaksi tapi belum bentuknya pasar, masih hutan gitu, kayak hutan gitu. Itu pun jadi pelopornya entah dari siapapun, tapi dulu pelopornya tuh masyarakat sekitar gitu yang biasanya berjualan di sana. Berarti udah ada aktivitas jual beli di sana. Ya, tapi untuk jadinya pasar itu tahun 1920-an ya, 25 kalau nggak salah. Itu diresmiinnya sama Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Kayak gitu. Nah, di Beringharjo itu tuh banyak, kalau dibilang banyak tuh dulu semua tuh dijual gitu, bahkan hal-hal aneh pun tuh dijual gitu. Nah, di Beringharjo ini tuh dulu tuh komoditi utamanya tuh batik. Ya benar. Batik dan akhirnya pasar tradisional, pakaian biasa, baru emas. Emas itu pun juga ada pengaruh dari Ketandan ini juga. Ya. Nah, di Beringharjo sendiri pun kalau dibilang syarat juga dengan sejarah banyak ya, terutama ini fungsinya tuh pasar yang dulu itu tidak tetap atau pasar cuman sekedar datang ya, pasar kaget lah gitu. Pasar kaget ya. Akhirnya jadiin pasar gitu. Tapi kalau dilihat lagi, spesial Beringharjo itu tuh bukan karena itunya, bukan karena dulu pasar Tiban gitu, bukan. Tapi spesialnya dia itu ada karena kebetulan yang tidak sengaja. Transaksi gitu kan, ya pusat kota ya kan, pusat kota mau gimana lagi, udah akhirnya di sana ketemunya orang bertukar benda atau jual beli di sana akhirnya. Dan juga pun Beringharjo itu di apa ya namanya, bukan dipagari ya, tapi kayak dijaga oleh beberapa pasukan dari keraton juga gitu. Entah itu fungsinya untuk menjaga pasarnya, untuk kalau kan dulu banyak ya namanya pencurian zaman dulu tuh kan nggak kayak sekarang, itu lebih masif gitu loh. Jadi untuk menjaga itu juga. Oke. Untuk Beringharjo itu kayak gitu. Berarti dulunya tuh adalah sebuah hutan. Ya, hutan beringin. Berarti usianya hampir mirip kayak Tugu atau gimana? Kalau nama pasar Beringharjo ini bandingkan dulu ya. Lalu untuk pasar yang Beringharjonya dulu aja nggak apa-apa. Kalau pasar biasa, pasar Tiban gitu, itu bisa lebih tua, bisa lebih tua. Karena kita belum tahu ya, karena banyak sekali naskah yang tentang itu pun masih banyak banget ya. Dari Belanda dan Inggris. Tapi kalau dibilang pasarnya, pasar Beringharjo itu kan didirikannya 1925. Bangunan tetapnya itu lebih muda daripada di Jogja. Berarti bangunan tetapnya itu 1920-an. Ya, 20-25 lah. Sekitar segitu. Berarti baru-baru inilah istilahnya kan. Wow. Isinya juga ya tadi apa? Ya, cuman batik, pakaian, ya makanan sehari-hari, senang pangan papan lah ya. Cuman ya emang spesialnya di batik gitu. Kalau emas pun juga baru aja gitu. Mungkin orang akan bertanya apakah itu pasar pertama di Jogja atau mungkin ada pasar-pasar lain selain Beringharjo kah? Kalau dibilang pasar pertama bisa dibilang. Ini pemikiranmu aja ya. Ya, pemikiranku ya ini di luar dari sejarah yang aku tahu ya. Pertama baru, yang kedua itu diikuti oleh pasar Keranggan. Di situ. Kalau menurutku sih itu kayak pasar pertama di jantung kota Jogjanya ya. Terus itu baru diikuti pasar Keranggan. Mungkin ini juga ada kaitannya juga kenapa pasar Keranggan tuh ada gitu loh. Mungkin untuk memisahkan komoditi utama mereka sama bahan-bahan keperluan sehari-hari kayak gitu. Ya mungkin dulunya terpusat di sana Beringharjo mungkin ya.
terus akhirnya yaudahlah dipindah aja disatuin di tempat lain, misalnya kalau misalnya di Keranggan mungkin ya sayur mayur dan lain sebagainya mungkin ya, walaupun memang sebenarnya pribadi juga ada ya memang ada kan, tapi nggak banyak Keranggan gitu mungkin ya, biar mungkin pemikiranku adalah mungkin biar efektif aja kan ekonominya. Karena juga kalau kita tahu sendiri kan Jalan Malioboro rame bahkan untuk putar balik mobil aja susah. Iya bener. Lagi ya sekarang gampangannya gitu, angkut bahan bumi gitu kan ke sana gitu, masuknya iya ada jalan tikus tapi kan sama aja macet. Iya. Itu gitu. Ruwet juga tuh, itu harusnya juga ya. Masalah transportasi jalanan tuh harus gimana caranya ya, itu juga dipikirkan ya, semoga aja harapannya ya nggak ruwet sampai sekarang gitu. Walaupun ada parkir di daerah Abu Bakar Ali tapi kan tetap aja iya tetap aja itulah parkir aja, apalagi di sana juga parkir liar banyak. Dan itu bahkan ada yang seragaman bro, makanya seragam parkir tukar parkir. Iya ya, kita sih belum tahu ya keputusan Pemda Jogja gimana sama dishubnya juga. Tapi sih sebenarnya kalau dibilang parkir itu di Abu Bakar Ali itu sebenarnya kurang efektif juga karena terlalu jauh kan untuk pasalnya. Pertama kita tahu sendiri bahwa orang Indonesia tuh malas jalan. Iya benar. Nggak kayak orang Jepang, nggak kayak orang Asia pada umumnya. Ya malas jalan, walaupun ada becak pun masih nanti keluar uang lagi ya kan. Nanti mikir kan, wah kalau saya jauh jalan males, naik becak mahal. Di situ juga kan akhirnya jadi kesempatan lahan parkir baru. Ya mungkin entah itu resmi atau enggak kan nggak tahu juga ya. Itu ya dari pelajaran juga ya, bagi dishub lah, siapa tahu lebih tertib lagi. Menarik itu, Pasar Bernardi itu juga luas tuh. Lumayan luas ya. Bisa bermuter-muter. Itu aja kalau kita ke belakangnya itu kan ada juga tuh kayak Taman Pintar atau kayak dinas apa tuh yang kebudayaan itu atau itu jauh ya jauh nggak sih TBY itu TBY ada di situ juga. Iya kan, bahkan toko buku yang jual buku lawasan juga ada di situ. Iya itu emang lumayan sih kalau ada Beringharjo gitu kan. Ya karena Beringharjo juga bisa ngebuat roda perekonomian paling tinggi untuk Jogja terutama. Ya kalau aku bilang baik lagi ke Tandan seperti Tandan gitu kan dekatnya Beringharjo kan kayak istilahnya kalau dalam bahasa titannya gitu loh. Titan atau titiknya itu ya di situ, kalau mau cari apa-apa ya di situ. Lagi dengan masih budayanya tambah banyak, tumpah ruah di sana produk yang dijual. Tandan dengan ciri khas Cinanya, ya etnis Tionghoanya, terus juga Beringharjo dengan pasar tibannya pasar tibannya dan juga mungkin aktivitas orang pribumi ya kan, terus akhirnya ada Ketandan ini jadi berasimilasi gitu kan, itu jadi tambah unik gitu. Apa yang dijual, apa yang ditawarkan kan sudah banyak gitu. Tempat tahun gara-gara pemerintahan zaman dulu yang etnis Tionghoa dialokasikan gitu. Sekarang dengan udah bebasnya semua orang kemana-mana tapi tetap aja sih banyak orang Tionghoa ya kalau dibilang tanyain ya Ketandan gitu. Chinatown-nya di mana ya? Terus lagi bilang Ketandan. Entah itu dari seluruh DIY kemana pasti taunya Ketandan udah. Iya. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya memang kalian tahu lebih banyak ya, kalau misalnya kalian memang ada keturunan dari Tionghoa silakan aja. Itu bisa lah. Komen apa sih? Nggak apa-apa. Ketandan itu gimana? Mungkin oma opa kalian ada di situ, ya kan? Yang kalian bisa tanya juga, mungkin bisa ditumpahin aja ke sini komen ya kan. Oke ini loh Ketandan, ya itu kembali lagi versinya
mau apa kalian mungkin ya kan. Karena dengan beberapa versi itu kan kita bisa lebih kayak seragaman informasi gitu, lebih luas lagi. Apa itu Ketandan, apa itu Beringharjo, dan kenapa kok kepatihan ada di sana gitu. Ya pokoknya kayaknya gitu aja teman-teman. Kayaknya susah juga ya untuk bahas histori Jogja yang begitu panjang. Panjang sih histori Jogja. Nggak pada yang kayak tempat-tempat lainnya gitu. Dari Tugu sampai Beringharjo aja udah panjang. Ya panjang. Iya kan? Kalau kita turutin lagi sampai keraton ke sana lagi kan lebih panjang lagi, dan ya itu kita mungkin besok kita inilah ya ada kita tambah handle dulu untuk karena ya kita juga kurang begitu literasinya, harus banyak literasi lagi yang di dalamnya untuk membahas daerah-daerah tersebut. Ya walaupun kita dibantu Google, tapi kan Google itu kan juga banyak banget versinya. Kita juga nggak tahu mana ya kan, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah atau yang mana yang sebenarnya itu yang realnya disampaikan gitu. Sebenarnya itu kan ada lah aturannya tersendiri gitu. Ya kita harap sih suatu saat nanti kalau kita udah lumayan, siapa tahu kita bisa mengundang ya kan budayawan mungkin atau sejarawan yang tahu lebih detail tentang kebudayaan Jogja, sejarah histori Jogja. Itu bisa. Oke. Atau mungkin kalau kalian ada saudara ya kan ya, sejarawan atau budayawan bisa aja ya mau kerjasama sih sebenarnya itu aja itu aja sih yang bisa disampaikan ya untuk masalah Ketandan, Beringharjo dan Patihannya. Dan pastinya tadi yang part-part sebelumnya ada apa tadi, ada Tugu dan Margo Tomonya, lalu stasiun Tugu dengan Kedaung, iya dan sekitarnya dan Ketandan. Oke. Ini bakal jadi part yang mungkin paling panjang ya untuk yang kita buat gitu. Oke. Mungkin itu aja lah. Gitu aja teman-teman. Kalau bisa like, subscribe ya. Like, subscribe, dan pastinya kalau kalian pengen terus kita berkarya ya sebarin aja kalau saya ini bermanfaat atau dislike apa kalau nggak suka. Dislike aja lah, David gadgetin dong. Oke, gitu aja. Dan pastinya juga komen aja nggak apa-apa. Sebaik-banyaknya biar kita bisa diskusi. Kalau saya salah ya ngomong aja, salah kayak gini loh sejarah, nggak apa-apa, kita open diskusi juga. Atau juga nanti siapa tahu kalau kita balas komenan kalian kan, berarti kalian juga dihargai komen kalian kan. Bisa jadi masukan tuh. Depannya seperti apa gitu loh. Kita juga nggak akan malu untuk bertanya pastinya. Ya pastinya. Diskusi itu terbuka. Tapi jangan sok tahu kalian. Udah komen sok tahu itu paling ngeselin juga. Minimal komen ada referensi dari mana gitu loh. Ya bisa kok dari referensinya mana gitu. Oh dari ini mama, opa atau siapapun bisa gitu. Tapi jangan bilang itu menurut aku gitu. Nah, kalau aku yang mana gitu. Kan bisa jadi kalian cuman wah ngarang-ngarang sendiri kan bisa jadi. Oke, gitu aja. Kebanyakan. Oke, makasih bro. Siap. Oke. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.